Shalom, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih tetap sehat ya. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita PJOK. Namun sebelumnya teman-teman, saya akan memperkenalkan diri dan juga akan memperkenalkan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran PJOK kita pada hari ini. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak. Sebelumnya saya akan perkenalan, silahkan dibaca data diri saya. Nama saya Narib Kamidi Latue, biasa dipanggil Ika, jadi lebih nyamannya silahkan dipanggil Ika. Kemudian tempat tanggal lahir, saya lahir di Palu tanggal 18 Maret tahun 1998. Saya lulusan S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Tadulako pada tahun 2019. Oke, next. Nah, kita akan masuk materi menganalisis keterampilan kebugaran jasmani. Mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan tersebut tentu benar jika kita dalam keadaan sehat dan bugar. Untuk itu, mari kita menjaga kebugaran jasmani kita. Manfaat yang bisa kita dapatkan bila kebugaran jasmani kita bagus adalah: yang pertama, mencegah terjadinya obesitas. Kedua, mencegah terjadinya penyakit jantung. Ketiga, mencegah terjadinya penyakit diabetes. Yang keempat, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kelima, menambah kecerdasan otak. Yang keenam, menurunkan resiko terkena kanker. Dan yang ketujuh, membuat awet muda serta meningkatkan kualitas fisik. Analisis keterampilan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen kebugaran jasmani, yaitu yang pertama ada daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, kekuatan dan daya tahan otot. Serta yang keempat, kelenturan sendi dan otot. Kebugaran jasmani sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, supaya kebugaran jasmani ini bermanfaat, dalam usaha peningkatannya harus dilakukan latihan secara teratur dan benar sesuai kondisi tubuh. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan latihan kebugaran jasmani, yaitu sebagai berikut, yaitu persiapan, pelaksanaan latihan, serta penutup. Analisis keterampilan gerak kebugaran jasmani terkait keterampilan. Yang pertama di sini adalah melakukan gerak kebugaran jasmani. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada bentuk latihan analisis latihan kecepatan. Nah, di analisis latihan kecepatan ada beberapa bentuk-bentuk latihannya untuk meningkatkan kecepatan. Nah, antara lain yang pertama adalah lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Nah, tujuan dari lari cepat ini sendiri adalah melatih kecepatan gerakan seseorang. Kemudian cara melakukannya adalah sebagai berikut. Ada 4 tahap, silakan diperhatikan, silakan dipahami. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada gerakan lari cepat ini biasanya adalah sikap badan kaku, kurang hati-hati, tergesa-gesa, lari tidak dengan kecepatan maksimal, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Kemudian bagian kedua adalah ada lari dengan mengubah-ubah kecepatan. Dia itu mengubah kecepatan seperti dari mulai lambat, kemudian makin lama, kemudian makin cepat. Kemudian yang ketiga ada bentuk latihan lari naik bukit atau uphill. Tujuan dari lari naik bukit ini adalah untuk mengembangkan kekuatan dinamis atau dynamic strength
otot-otot tungkai. Dynamic strength juga bisa dikembangkan dengan lari di air dangkal, pasir, salju. Tapi kalau salju tidak mungkin ya, karena kita bukan di luar negeri yang harus ada salju. Nggak di luar negeri sih, cuma di beberapa negara yang memiliki cuaca atau iklim bersalju. Atau lapangan yang empuk atau berlumpur. Kemudian selanjutnya ada lari menuruni bukit atau downhill. Tujuan dari lari menuruni bukit adalah melatih kecepatan frekuensi gerak kaki. Lebih baik lagi kalau ada angin dari belakang. Kemudian yang terakhir ada lari menaiki tangga gedung. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika gerak kebugaran jasmani yaitu badan kaku, gerak anggota badan yang tidak sesuai anatomi dan fisiologi, cara ayunan tangan atau kaki yang kurang pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Kemudian kita akan masuk dalam analisis latihan peningkatan kelincahan. Nah, kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan berkaitan dengan tingkat kelentukan. Selain itu, faktor keseimbangan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang. Berikut bentuk-bentuk latihan kelincahan. Yang pertama, ada latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau yang biasa sering kita dengar shuttle run. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Di situ juga sudah saya berikan cara melakukan latihan ini. Ada 4 tahap, silakan dipahami. Kemudian kesalahan yang sering terjadi dalam latihan shuttle run ini yaitu sikap badan kaku, kurang hati-hati, tergesa-gesa, lari tidak dengan sungguh-sungguh, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Kemudian ada latihan lari belok-belok atau biasa yang kita dengar zigzag. Tujuannya adalah melatih mengubah gerak tubuh ke arah berkelok-kelok. Cara melakukannya juga sebagai berikut. Silakan dibaca. Kemudian kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap badan kaku, kurang hati-hati, tergesa-gesa, lari tidak sungguh-sungguh, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Kemudian selanjutnya ada latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri, atau biasa disebut dengan squat thrust. Kemudian tujuan dari latihan ini adalah melatih mengubah posisi tubuh, jongkok, dan berdiri tegak. Cara melakukannya sebagai berikut. Silakan dipahami cara melakukan latihan ini. Kemudian kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap badan kaku, kurang hati-hati, tergesa-gesa, melakukan tidak dengan sungguh-sungguh, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Kemudian ada latihan kelincahan bereaksi. Tujuan dari latihan ini adalah melatih kelincahan dalam melakukan suatu reaksi gerakan. Cara melakukannya sebagai berikut. Silakan dipahami, silakan dibaca setiap step-step cara melakukan latihan ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam analisis latihan keseimbangan. Di bagian A, keseimbangan statik atau diam adalah kemampuan mempertahankan posisi anggota tubuh tertentu untuk tidak berubah atau tidak bergerak. Latihan keseimbangan adalah latihan atau bentuk sikap badan dalam keadaan seimbang, baik pada sikap berdiri, duduk, maupun jongkok. Nah, tujuan latihan keseimbangan dengan meniru sikap pesawat terbang. Nah, ini salah satu latihan untuk keseimbangan. Tujuan dari latihan keseimbangan meniru sikap pesawat terbang ini adalah melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan.
Berikut juga saya telah berikan tahap-tahap atau cara melakukan latihan keseimbangan dengan meniru sikap pesawat terbang. Silakan dipahami, silakan dibaca satu persatu. Kemudian bagian 2 ada latihan berdiri dengan satu kaki jinjit. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Oke, selanjutnya latihan keseimbangan mengangkat salah satu kaki dari sikap kayang. Tujuan dari latihan ini adalah melatih kekuatan otot-otot tungkai, punggung, dan lengan, serta menjaga keseimbangan. Cara melakukannya silakan teman-teman baca dan silakan dipahami. Selanjutnya, keseimbangan dinamik atau bergerak adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan. Nah, di sini beberapa bentuk latihannya. Yang pertama adalah latihan keseimbangan dari sikap berdiri kemudian jongkok. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Cara melakukannya juga sudah saya berikan, silakan dipahami, silakan dibaca. Kemudian latihan berikutnya adalah latihan keseimbangan dari berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lain disilangkan di lutut. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Silakan dibaca, itu ada beberapa contoh gerakan untuk melatih keseimbangan dari berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lain disilangkan. Selanjutnya ada latihan keseimbangan dari sikap berdiri dilanjutkan berjalan. Tujuannya adalah melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Contoh latihannya adalah sebagai berikut. Silakan dibaca dan dipahami, karena pada dasarnya latihan keseimbangan ini biasanya sering kita lakukan sehari-hari. Sedangkan kita berjalan saja itu sudah termasuk latihan keseimbangan loh. Karena jika tidak seimbang, kita bisa saja jatuh ketika sedang berjalan. Oke, selanjutnya latihan keseimbangan dari sikap duduk. Tujuannya melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Nah, cara melakukannya di situ ada 2, duduk terlunjur dan kedua kaki rapat lurus ke depan. Dari sikap duduk, angkat kedua kaki bersamaan ke atas sehingga membentuk huruf V. Pertahankan posisi selama 8 hitungan. Oke, karena materi kebugaran jasmani ini cukup panjang, materi hari ini selesai. Besok akan kita lanjutkan kembali mengenai kebugaran jasmani ini. Nah, ini saya akan memberikan tugas harian yang pertama. Ada 1 nomor, tidak banyak, jadi saya harap teman-teman mengerjakan tugas ini, dan tugas ini paling lambat dikumpulkan pada jam 17.00 WITA atau jam 5 sore melalui link yang akan dibagikan di grup, serta akan disinkronkan dengan kehadiran kalian di grup. Jadi, ketika kalian belum mengumpulkan tugas, maka saya tidak menganggap kalian hadir. Oke, selamat mengerjakan. Besok kita akan kembali bertemu di jam yang sama. Dan tetap berharap teman-teman tetap semangat mengikuti pembelajaran PJOK ini, semangat menunggu setiap materi-materi yang akan saya berikan. Oke, terima kasih banyak untuk perhatian kita, terima kasih untuk waktunya. Pembelajaran kita telah selesai. Selamat siang dan selamat kembali melanjutkan kegiatan dan aktivitasnya.